wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yuriko Restu Wulandari SPD, NIM 41200200569, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya guru SD di UPT SD Negeri Karanganyar, Kota Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu pada pembelajaran daring hari ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena Bilqis yang lebih awal mengisi absensi, maka Bilqis memimpin berdoa. Silakan Bilqis. Mari teman-teman kita mulai awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Wabil Islam wabil Ramadan nabi Terima kasih untuk Bilqis sudah memimpin berdoa untuk teman-teman. Alhamdulillah sudah terlihat ya ini absensinya. Kalau ibu cek absensinya, kalian semua sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih ya atas ketepatan waktu kalian. Meskipun pembelajaran kita secara daring, ya, Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kerapian pakaian ya dan kebersihan, serta tidak lupa mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Apa saja? Pertama adalah memakai masker. Kedua, Mencuci tangan. tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak meter. Agar hari ini kita lebih semangat belajarnya dan menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua harus menyanyi ya. Kita mulai ya. Ayo maju, Bagus sekali. Masih semangat ya? semangat Bilang yes, semangat ya. Ya. Oke. Masih semangat ya. Oke, bagus sekali. Anak-anak, persiapkan alat tulis kalian dan bahan yang sudah Ibu infokan di grup sebelumnya. Cari tempat yang nyaman, yang sinyalnya bagus, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan vertebrata. Iya. Coba lihat ini. Hewan apa ya? Hewan apa kira-kira? Iya, jangkrik anak-anak. Kalian masih ingat kan, jangkrik itu digolongkan dalam hewan apa?
Jangkrik ini memiliki karakteristik salah satunya tidak memiliki tulang belakang. Hari ini kita akan belajar tema satu pembelajaran kelima ya, tentang karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata, kemudian ide pokok dan bercerita. Pada pelajaran hari ini ada kriteria penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama yaitu penilaian spiritual. Dari kamu tadi berdoa, bersyukur, kemudian bertoleransi beragama. Yang kedua adalah penilaian sikap kamu selama kamu mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu santun, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ketiga yaitu hasil evaluasi pembelajaran kalian. Yang keempat itu adalah hasil produk kalian. Adapun tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama kalian bisa membandingkan karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Kedua, kalian membuat model sederhana organ gerak hewan avertebrata dari tanah liat. Yang ketiga, kalian akan menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang terdapat pada teks tulis. Yang keempat, kalian mengembangkan paragraf baru dari hasil identifikasi ide pokok yang kalian peroleh pada teks bacaan. Yang kelima, kalian menelaah jenis gambar cerita ilustrasi itu apa saja. Kemudian yang keenam, kalian membuat karya gambar cerita. Berdasarkan kelompoknya, dan itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu adalah hewan vertebrata. Yang kedua itu adalah hewan avertebrata. Coba kalian simak video berikut ini. Yang masih mikrofonnya menyala bisa dimatikan sementara ya. Dua hewan yang ada di sini. Lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur termasuk hewan avertebrata. Dari yang sudah kamu lihat, ada beberapa jenis hewan ya di sana yang merupakan vertebrata dan avertebrata. Contohnya apa tadi? Vertebrata yang ada di video. Ular sama cacing. Ular sama cacing. Iya. Ular sama cacing. Ular itu termasuk hewan vertebrata. Kenapa? Iya, pintar. Kalau cacing itu kenapa dikatakan hewan avertebrata? Karena tidak punya tulang belakang. Sekali. Coba kita lihat contoh hewan vertebrata lainnya. Di layar kalian ini gambar hewan apa ya? Harimau dan ayam. Kenapa ini dikatakan vertebrata? Punya tulang belakang. Sama seperti ular. Ini tulang belakang. Kita lihat contoh lain dari avertebrata. Di layar kalian ini ada hewan apa, Nana?
Burrito sama belalang. Dua hewan ini dikatakan avertebrata karena Tidak mempunyai tulang belakang. Karena tidak mempunyai tulang belakang. Kira-kira ini organ geraknya beda apa tidak? Beda. Kalau belalang ini organ geraknya apa? Kaki. 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 Kalau burrito? Tentakel. Iya, tentakel. Mbak, lihat ini ada dua gambar hewan. Hewan apa? Kelinci Kelinci dan siput. Nah, kalian perhatikan tayangan video dari kedua hewan ini. Nah, itu video kelinci. Ya, sekarang kamu simak video berikutnya. Si siput. Siput yang kalian lihat ini bagaimana? Cantik tidak? Kira-kira kamu pernah menemukan siput yang seperti ini tidak? Nggak pernah ya? Ini cara jalannya siput, anak-anak. Lihat, di sini ada bekas dia berjalan. Basah ya. Ini namanya lendir. Jadi dia berjalan itu pasti dia menghasilkan lendir. Kalau yang atasnya ini apa? Cangkangnya bentuk corong. Dari kedua hewan tersebut, kira-kira ada tidak perbedaan keduanya? Ada dua cara jalannya. Jadi kelinci dan siput itu memiliki perbedaan cara jalannya. Nah, cara jalannya kelinci apa? Lebih cepat dibandingkan dengan siput, ya kan? Nah, mengapa jalannya kelinci lebih cepat dibandingkan dengan siput? Karena kelinci memiliki tulang belakang. sedangkan siput Tidak memiliki tulang belakang. memiliki tulang belakang. Jadi sangat mempengaruhi cara jalannya juga ya. Coba perhatikan karakteristik perbedaan hewan vertebrata, kelinci dan avertebrata itu. Nah, Balkis, karakteristik kelinci itu bagaimana? Karakteristik kelinci jenis vertebrata, organ gerak, cara gerak, melompat, bentuk organ kelinci kaki, kecepatan kelinci cepat 60 km per jam. Iya, pinter. Coba kira-kira karakteristiknya siput bagaimana? Oh, Alvino, coba karakteristiknya siput di situ apa? Vertebrata, organ gerak, perut, cara gerak merata, itu organ gerak, perut lebar, pipi, dan yang menyimpan banyak lendir menghasilkan lendir. Iya, kecepatannya bagaimana? Dan gerak lambat dan Iya. Ciri-ciri secara umum vertebrata itu sistem peredaran darahnya itu tertutup, anak-anak. Seperti kamu. Ya, kamu sistem peredaran darahnya tertutup. Kira-kira kelihatan tidak darahnya ini, peredaran darahnya? Enggak. Kemudian pernapasannya itu paru-paru dan insang. Memiliki ciri-ciri ruas-ruas tulang yang berderet sepanjang punggung dari leher sampai ekor. Dan fungsi dari tulang belakangnya yaitu sebagai penyokong tulang, anak-anak, dan juga sebagai pelindung sistem sarafnya. Kelima yaitu memiliki alat gerak ya yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kemudian ciri-ciri secara umum untuk avertebrata hanya beberapa yang memiliki sistem peredaran darah. Alat pernapasannya sederhana. Susunan saraf berada di perut, kemudian memiliki rangka luar. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, kita bisa lihat dari dalam tubuh kelinci memiliki tulang belakang dari leher sampai ke ekor. Sedangkan siput itu punya nggak ini? Tidak kan ya? Tidak. Tapi dia punya otot di bawahnya sini, ini otot perutnya yang membantu dia berjalan. Nama organ geraknya kelinci apa, Nana? Organ gerak kaki. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsi pada kaki atau bergerak. Kelinci bergerak berpindah. Coba, Sri, nama organ geraknya siput apa ya, Sri? Aktif, harus dengan bentuk pipih dan lebar. Iya. Fungsinya apa? Fungsi utama kaki
pada siput yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi kaki kelinci, kaki belakangnya itu lebih panjang daripada kaki depannya, ya. Kalau kaki belakangnya ini memudahkan dia untuk meloncat lebih tingginya, ya. Kalau siput itu yang untuk bergerak itu perutnya dan berpindah. Lanjut ke materi ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Saya Bu, Ali. Silakan Yusril. Apa atau pikiran utama merupakan inti atau dasar pembahasan dalam setiap paragraf. Ide pokok bisa ditentukan juga dari dasar pengembang paragraf. Iya, betul sekali. Ide pokok itu atau pikiran utama itu merupakan inti atau dasarnya pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu bisa dikatakan juga dasar pengembangan paragraf. Nah, ada langkah-langkah paragraf berdasarkan ide pokok yang kamu peroleh. Coba bagaimana langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Nama Bilkis, nomor absen 6. Silakan Bilkis. Langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. 1. Menentukan topik utama dari paragraf yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok paragraf yang akan dibuat. 3. Menentukan kalimat utama dari pokok yang telah dibuat. 4. Menentukan kalimat pengembang dari masing-masing kalimat utama yang telah dimaksud. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi paragraf baru yang padu. Betul sekali. Perhatikan teks berikut ini. Kalian baca teks berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah ini. Ibu beri kesempatan membacanya selama 3 menit. Silakan. Nah, kalian sudah baca kan ya? Sudah. Baik. Sebelum kalian mencari ide pokok pada teks tersebut, di dalam teks Siput Bukanlah Hewan Lemah itu ada berapa paragraf ya? Iya, betul sekali. Ada 6 paragraf. Paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya mana? Lazuardi, silakan Lazuardi. Pokoknya. Menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Betul sekali. Jadi paragraf pertama ide pokoknya siput, sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Betul sekali. Sekarang paragraf kedua. Coba Nisa, mana ide pokoknya? Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Betul sekali. Paragraf 3. Saya Bu. Ali, silakan Ali. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Iya, pintar. Kira-kira yang paragraf 4 apa anak-anak? Siput. Nah, baik, untuk paragraf 5 kira-kira apa? Siput merupakan diri yang baik dalam beradab dengan lingkungan. Kalian kenapa Bang? Siput bukanlah hewan yang pintar semua. Jadi dari teks yang kalian baca tadi tentang siput bukanlah hewan lemah, kalian ubah nantinya ya menjadi bentuk yang menarik, menjadi gambar cerita. Ada yang tahu tidak apa sih gambar cerita itu? Lazuardi Putra Bu. Silakan Lazuardi. Ya, gambar cerita itu gambar yang menjelaskan suatu peristiwa atau cerita. Cerita itu kamu bisa temukan di majalah, tabloid, di buku, di koran, di cover buku dan sebagainya. Tujuan dari gambar cerita itu tentang cerita, memberikan informasi mengenai cerita itu. Coba kalian simak video berikut ini. Yang dibuat oleh Raden Saleh. Yang berikutnya adalah karikatur. Karikatur yaitu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah gambar objek aslinya. Seperti pada contoh di atas ini dicontohkan, turun di rumah kok malah tiduran. Kemudian siputnya berkata, dulu kan saya di rumah terus. Itu sebuah sindiran. Nah, objeknya ini berupa karakter yang lucu dan aneh. Makanya karikatur ini mengandung kritik dan sindiran. Gambar kartun.
Gambar kartun berfungsi untuk menghibur dan berisi humor, berupa tokoh binatang atau manusia. Seperti gambar di sini, siapa yang tahu tokoh siapa itu? Ya, Upin Ipin. Yang berikutnya, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan mengubah bentuk objek asli, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Seperti pada contoh di atas, gambar pemandangan di sawah. Berikutnya yaitu langkah-langkah menggambar ilustrasi. Langkah pertama itu gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, kita harus menentukan apa gambar adegannya, apa saja tokohnya, bagaimana suasananya, apa media yang akan kita gunakan dalam menggambar. Kedua, sketsa. Sketsa yaitu rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Setelah kita menemukan gagasan, berikutnya kita menggambar sketsa. Dalam menggambar sketsa, perhatikan tata letak dan urutan objek yang digambar. Jangan sampai terbalik atau malah binungkan ya. Langkah yang ketiga, pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan warna asli atau warna objek nyatanya. Yang berikutnya, beri warna berdasarkan imajinasi sendiri atau imajinasi dari penggambarnya. Nah, itu tadi video tentang gambar cerita, jenis-jenis gambar cerita dan langkah-langkahnya. Setelah melihat video tadi, kira-kira jenis-jenis gambar cerita apa saja ya? Kartun, gambar karikatur, gambar realis, gambar dekoratif. Jenis gambar cerita yang pertama itu adalah gambar realis. Dibuat seperti keadaan aslinya. Contohnya itu tadi apa? Di video lukisan. Seperti ini anak-anak lukisan. Ini termasuk realis. Kedua, Gambar kartun. gambar kartun itu gambar yang berbentuk hewan atau manusia dengan tampilan yang lucu. Seperti ini contoh gambar kartun anak-anak. Ketiga, gambar karikatur, gambar yang melebih-lebihkan. Sindiran ya, contohnya seperti ini. Gambarnya itu kepalanya dibesarkan, badannya kecil. Jadi kepalanya besar, kecil. Terakhir, Gambar dekoratif. gambar dekoratif itu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, menghilangkan ciri khasnya. Contohnya seperti ini. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan KPD hari ini. Nanti kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Jadi seperti ini KPD-nya. Ini adalah bentuk LKPD lembar yang akan kalian kerjakan di Google Form. Kalian bisa mengisi nama anggota kelompok kalian dan kelas, ikuti petunjuknya. Kalian akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang berpasangan. Idenya itu Ibu kirimkan melalui grup WA. Akan bekerja kelompok dan nanti kita akan berdiskusi bersama. Ibu akan memantau di sini dan di grup WA kelompok masing-masing. Saya beri waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Jika ada kesulitan nantinya bisa kalian bertanya di grup WA. Silakan tetap semangat ya. Kita bertemu lagi nanti di Google Meet ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kembali lagi untuk membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sudah menerima jawaban dari semua kelompok. Kira-kira kelompoknya siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan. Saya, Bu. Silakan Bilkis. Kelompok 1, anggotanya Afiza Alzena dan Bilgi Syamai. Nomor 1A, carilah perbedaan karakteristik hewan kelinci dan hewan siput pada tabel berikut ini.
Karakteristik kelinci, jenis vertebrata, organ gerak kaki, cara gerak melompat. Untuk organ gerak kaki, kecepatan gerak cepat 60 km per jam. Karakteristik sikut, jenis avertebrata, organ gerak otot perut, cara gerak melata. Bentuk organ gerak kaki perut yang berbentuk pipi dan lebar. Kecepatan gerak lambat 0,3 mph. 1B, kelompok kami membuat model sederhana organ gerak dari hewan bintang laut. Pada hewan bintang laut ini organ gerak menggunakan tentakel. Ini ya punyanya kelompokmu ya. Jadi model sederhana yang kamu buat bersama kelompokmu adalah bintang laut ya. Ya. Organ geraknya bintang laut apa? Tentakel. Bagus sekali ini ya karyanya. Ya, terima kasih Bilqis dan Tisla ya. Ya Bu. Siapa yang ingin mempresentasikan nomor 2? Silakan. Saya Bu. Kelompok Ahmad Yusril Ali. Yusril bersama siapa? Putra ya? Ya Bu. Ya, silakan. 2A. Tentukan ide pokok bacaan pada tiap paragraf di atas. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpian daun-daunan. Pembara yang mandiri. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi terhadap lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. 2B. Setelah kalian menemukan ide pokok tersebut dan kembangkanlah menjadi sebuah paragraf baru yang padu. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Itu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Demikian presentasi saya. Iya, terima kasih ya Yusril ya. Nomor 3 dan 4, silakan. Kelompoknya siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompoknya Farhan ya? Silakan Farhan. Buatlah sebuah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Kamu bebas memilih salah satu corak gambar sesuai dengan yang kamu inginkan. Kemudian upload hasil gambar kelompokmu pada tempat yang sudah disediakan. Saya buka ya hasil karyamu. Iya, gambar cerita kelompok kami. Kami menggunakan corak gambar kartun. Gambarnya berisikan siput yang lagi berjalan di pantai. Itu tadi hasil kelompok dari Farhan ya. Terima kasih bagi kelompok yang hari ini sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik ya. Bagi kelompok lain yang jawabannya kurang lengkap nantinya bisa diperbaiki. Yang sudah kompak kerjasama sangat kooperatif sekali ya, dan kelompoknya mengerjakan LKPD-nya. Ibu akan memberi penguatan mengenai hasil presentasi yang sudah dilakukan teman kalian ya. Nomor 1 tadi ya. Jadi perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput itu ada beberapa ya, yang jenisnya berbeda. Kelinci itu vertebrata, sedangkan siput itu avertebrata. Kemudian dilihat dari perbedaan organ geraknya. Kalau kelinci itu kaki, kalau siput perut. Cara geraknya juga, kemudian bentuk organ geraknya berbeda dan kecepatan geraknya itu juga berbeda. Untuk nomor 2, membuat salah satu model sederhana organ gerak dari hewan avertebrata. Itu bagus sekali ya bintang lautnya itu ya. Yusril ya, yang nomor 3 itu belum dijelaskan. Paragraf pertama ide pokoknya adalah seperti itu. Jadi tadi langsung ide pokoknya dibacakan tapi tidak tahu mana yang ide pertama adalah gitu apa. Kemudian ide pokok paragraf kedua adalah apa gitu. Seperti itu ya Yusril ya, yang 2A itu ya. Kemudian yang untuk 2B itu adalah pengembangan paragraf baru dari hasil ide pokok yang sudah kamu peroleh. Jadi dikembangkan menjadi sebuah paragraf baru. Yang keempat, membuat gambar cerita ya. Itu coraknya tadi dari kelompoknya Farhan, ngambil corak kartun ya. Yang lain juga sudah bagus-bagus ya corak gambarnya. Jadi presentasinya sudah selesai. Sekarang kalian bisa melihat di grup WA, Ibu sudah mengirimkan link untuk mengerjakan evaluasi. Silakan dikerjakan sekarang, jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Ya Bu. Silakan dikerjakan, Bu Yuriko tunggu. Ya, Bu. Pertanyaan yang kurang paham bisa kalian tanyakan.
kasihnya, terima kasih. Sekarang Ibu coba cek ya satu persatu. Ternyata semuanya sudah mengerjakan. Wah, hebat. Sudah ada jamnya juga ya. Anak-anak, sekarang kita bisa simpulkan bersama-sama. Kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Dekoratif, kartun, jenis hewan, ide pokok. Ya betul sekali, semuanya benar. Jadi yang pertama itu kita sudah belajar karakteristiknya hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua kita juga sudah belajar tentang mencari ide pokok dan kembangkan paragraf baru dari ide pokok yang diperoleh. Yang ketiga, tahu jenis-jenis corak gambar cerita. Kemudian kamu juga membuat gambar cerita itu tadi ya? Gambaran tentang materi hari ini. Jadi segala benda yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa jadikan inspirasi anak-anak. Inspirasi untuk mengkreasikan sebuah karya. Contohnya sebuah karya itu tadi kamu membuat model sederhana organ gerak hewan dari tanah liat. Kemudian kamu kreasikan dengan apa lagi? Dengan membuat gambar ilustrasi tadi. Tanya Ibu ya, dalam melakukan hal apapun seperti membuat karya atau hal lain, kamu lakukan dengan ikhlas, dengan penelitian, kesabaran, dan ketelatenan mengerjakannya supaya cepat selesai. Jangan lupa ya, nanti ada tugas rumah untuk kalian. Ibu akan share nantinya di grup WA. Nah, sekarang coba kita gerak-gerak dulu. Kamu ikuti video yang akan Ibu tampilkan ini anak-anak. Dengan senam jari. Kita mulai ya. Semuanya ikuti. Ikuti semuanya. Ikuti. Ikuti ya. Ayo ikuti seperti Ibu. Ayo ikuti, bisa tidak? Harus bisa ya. Kok tangannya mana? Pintar, ternyata heboh semua muridnya Bu Yuriko ini. Apa paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Data dan vertebrata. Ya, ada yang suka ketika membuat organ gerak ya. Terus apa lagi? Ketika membuat gambar cerita bagaimana? Kira-kira suka atau tidak? Suka. Yuriko yang animasi. Oh iya. Kira-kira dari sini anak-anak ada tidak materi yang sulit kalian pahami? Tidak ada. Semua paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Anak-anak sebelum menutup pembelajaran hari ini kita ya bersama-sama berdoa. Silakan siapa yang ingin memimpin berdoa? Mari teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih ya Alvino sudah memimpin doa. Ucapkan terima kasih anak-anak. Hari ini kamu sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik dan clear. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah. Ya, akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai
jumpa. Dadah.